Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bapak Ibu Guru, berikut kita akan mengulas tentang kerangka dasar pembelajaran pada pendekatan pembelajaran mendalam ya, berdasarkan naskah akademik pembelajaran mendalam menuju pendidikan bermutu untuk semua yang diterbitkan oleh Pusat Kurikulum dan Pembelajaran, Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikdasmen Republik Indonesia. Langsung saja kita ulas yang pertama pada bagian inti, yakni pembelajaran mendalam ya. Pembelajaran mendalam ini murid tidak hanya belajar untuk menghafal materi, tetapi juga untuk memahami dan menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam situasi yang nyata atau dalam kehidupan sehari-hari ya. Di dalam naskah akademik pembelajaran mendalam didefinisikan sebagai pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran berkesadaran, bermakna dan menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa dan olahraga secara holistik dan terpadu. Nah, yang dicapai nanti dalam pembelajaran mendalam diharapkan dapat mencapai dimensi profil lulusan ya. Dimensi profil lulusan ini terdiri dari yang pertama, keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, penalaran kritis, kesehatan, kewargaan, komunikasi, kemandirian, kreativitas dan kolaborasi ya. Jadi ada dimensi profil lulusan ini yang harus dicapai nanti dalam proses pembelajaran mendalam. Walaupun kurikulum yang dipakai menurut Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tetap memakai kurikulum Merdeka, cuma nanti dalam pembelajaran dimensi yang diambil sebagai pembentukan karakter bukan dimensi profil pelajar Pancasila, tetapi dimensi profil lulusan ya. Jadi nanti dalam menyusun dan melaksanakan pembelajaran harus ada dimensi yang diambil ya. Misalkan dalam setiap kali pertemuan kita akan mengambil dimensi profil lulusan ini ya, tidak harus semua ya. Mungkin diambil 2 atau 3 atau 1 bahkan, disesuaikan dengan materi dan proses pembelajarannya. Oke. Yang selanjutnya yang perlu kita perhatikan nanti dalam proses pembelajaran adalah prinsip pembelajaran ya. Jadi dalam kerangka dasar ini nanti perlu diperhatikan karena dari kerangka dasar ini akan kita kembangkan ya, baik dalam menyusun RPP maupun melaksanakan kegiatan belajar mengajar ya. Oke, kita masuk pada lapisan yang selanjutnya yaitu prinsip pembelajaran. Nah, prinsip pembelajaran dalam pembelajaran mendalam adalah berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan ya. Nanti dalam proses pembelajaran mulai kegiatan pembuka, kegiatan inti maupun kegiatan penutup di akhir pembelajaran harus mengacu pada prinsip pembelajaran, yaitu pembelajaran yang berkesadaran, kemudian bermakna dan menggembirakan ya. Yang dimaksud dengan prinsip pembelajaran berkesadaran adalah peserta didik memahami tujuan pembelajaran ya. Kemudian termotivasi secara intrinsik untuk belajar serta aktif mengembangkan strategi belajar untuk mencapai tujuan ya. Jadi ketika peserta didik sudah memiliki kesadaran belajar,
mereka akan memperoleh pengetahuan dan keterampilan sebagai pembelajar sepanjang hayat ya. Oke, kemudian yang kedua adalah pembelajaran yang bermakna ya. Yang bermakna di sini adalah peserta didik mampu menerapkan pengetahuannya secara kontekstual atau dalam kehidupan nyatanya ya. Proses belajar peserta didik tidak hanya sebatas memahami informasi atau penguasaan konten, namun berorientasi pada kemampuan mengaplikasikan pengetahuannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Ini yang dimaksud dengan bermakna ya. Kemudian selanjutnya prinsip yang ketiga adalah menggembirakan ya. Menggembirakan yang dimaksud di sini adalah suasana belajar yang positif, menantang, menyenangkan, dan memotivasi ya. Membangun pengalaman belajar yang berkesan ya. Jika peserta didik merasa nyaman, peserta didik terpenuhi kebutuhannya seperti pemenuhan kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan kasih sayang dan rasa memiliki ya, kebutuhan penghargaan serta kebutuhan aktualisasi diri ya. Jadi nanti diupayakan dalam proses pembelajaran ada 3 prinsip pembelajaran ini ya. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara ya, dalam prinsip pembelajaran ini nanti bisa dicapai dengan olah pikir atau olah intelektual untuk mengembangkan potensi kognitif, kemudian olah hati ini untuk membentuk peserta didik yang beretika, kemudian olah rasa yakni olah estetika, kemudian olahraga ya, membentuk fisik yang sehat dan juga jiwa yang sehat ya. Karena Ki Hajar Dewantara ini percaya bahwa kesehatan fisik harus seimbang dengan kesehatan mental, emosional, dan spiritual. Nah, selanjutnya pada lapisan yang lebih luar adalah pengalaman belajar. Nah, pengalaman belajar ini harus diperhatikan oleh Bapak dan Ibu guru, terutama dalam menyusun perencanaan pembelajaran maupun pelaksanaan pembelajaran. Pengalaman belajar terdiri dari 3 tahap. Yang pertama tahap memahami, tahap mengaplikasi, dan tahap merefleksi. Nah, ini bukan sintak ya, karena dalam konsep deep learning atau yang diistilahkan di Indonesia sebagai pembelajaran mendalam itu tidak ada sintak ya. Yang ada sintak itu adalah model pembelajaran. Ini kalau saya anggap lebih tepat disebut sebagai tahapan ya. Jadi tahapan memahami ini itu adalah tahapan untuk belajar mendalam tentang konsep atau materi dari berbagai sumber dan konteks ya. Jadi sifatnya masih teoritis ya. Kemudian tahap mengaplikasi ya. Mengaplikasi ini adalah pengetahuan yang diperoleh peserta didik pada tahap memahami atau pada tahap konsep diaplikasikan sebagai proses perluasan pengetahuan ya. Pada tahapan mengaplikasi ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menerapkan pengetahuan baik secara individu maupun kelompok ya. Pendalaman pengetahuan ini dilakukan dalam bentuk pengalaman belajar pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan lain-lain. Jadi nanti diupayakan memilih model-model pembelajaran siswa aktif, kolaboratif, eksploratif ya.
Oke, kemudian tahap yang terakhir adalah tahap merefleksi ya. Tahap merefleksi ini merupakan proses saat peserta didik mengevaluasi dan memaknai proses serta hasil dari tindakan atau praktek nyata yang telah mereka lakukan ya. Refleksi ini bertujuan untuk memahami sejauh mana tujuan pembelajaran itu tercapai, serta mengeksplorasi kekuatan, tantangan, dan area yang perlu diperbaiki dari pengalaman belajar yang sudah dilaksanakan. Oke. Kemudian kita juga perlu mengetahui bahwa pada pengalaman belajar ini merupakan aktivitas yang diberikan guru dalam pembelajaran mendalam yang berkaitan dengan taksonomi Bloom dan taksonomi Solo ya. Taksonomi Solo itu singkatan dari Structure of Observed Learning Outcome ya, atau struktur hasil pembelajaran yang diamati oleh Biggs dan Collis itu ya. Kita lihat dulu ya taksonominya semacam ini. Nah, ini adalah taksonomi belajar dalam pembelajaran mendalam. Ini perlu kita perhatikan karena Bapak Ibu guru nanti dalam menyusun perencanaan maupun implementasi pembelajaran perlu memperhatikan tahapan pengalaman belajar ini. Yang pertama adalah pengalaman belajar memahami ya. Ternyata pada proses memahami itu ada tingkatannya ya. Nah, pada proses memahami dalam taksonomi Bloom itu masuk dalam kategori C1 atau C2 itu ya, mengingat dan memahami ya. Sedangkan pada taksonomi Solo, pada tingkat pembelajaran dan taksonomi itu pada level terbawah adalah belum berkembang, taksonomi prastruktural, kemudian dasar, taksonomi unistruktural, dan tingkat berkembang taksonomi multistruktural ya. Dalam deskripsi, pada tingkat paling bawah itu adalah belum memahami, kemudian mengingat kembali, dan memiliki banyak ide. Ini tingkatan pengalaman belajar pada tahap memahami ya. Kemudian ada tahap yang kedua yaitu mengaplikasi ya. Dalam taksonomi Bloom, tahap mengaplikasi itu masuk dalam kategori C3 dan C4 yaitu menerapkan dan menganalisis ya. Sedangkan pada taksonomi Solo masuk dalam tahap cakap dan relasional. Secara deskripsi dalam pengalaman belajar pembelajaran mendalam adalah menghubungkan ide-ide ya. Ini adalah tahap pengalaman belajar pada tahap mengaplikasi ya. Kemudian pada tahap merefleksi itu masuk dalam taksonomi Bloom, mengevaluasi dan mencipta ya. Sedangkan pada taksonomi Solo itu adalah tingkat pembelajaran unggul atau excellent, dan taksonominya adalah berpikir abstrak yang mendalam ya. Dalam pengalaman belajar masuk refleksi ini, dalam deskripsinya adalah memperluas dan menerapkan ide ya. Ini gambaran tentang taksonomi belajar dalam pembelajaran mendalam. Oke, kita lanjutkan ya. Pada lapisan paling luar dalam pembelajaran mendalam, jadi Bapak Ibu untuk konsep deep learning itu kan dalam buku naskah akademik diistilahkan dengan pembelajaran mendalam ya. Jadi istilah yang tepat yang kita pakai itu sebenarnya bukan deep learning lagi, tapi istilah yang tepat yang diimplementasikan di Indonesia itu adalah memakai istilah pembelajaran mendalam ya. Oke, kita bahas pada lapisan terluar yaitu kerangka pembelajaran ya. Pada kerangka pembelajaran ini yang pertama adalah praktek pedagogis ya. Praktek pedagogis ini hubungannya dengan terutama pemilihan model pembelajaran ya.
Guru bisa menerapkan model pembelajaran berbasis inquiry, discovery, atau problem based learning ya, atau PBL itu ya. Kalau PJBL itu project based learning atau pembelajaran kolaboratif, pembelajaran berbasis pemikiran desain atau design thinking dan lain sebagainya. Bisa juga pakai metode STEM dan lain sebagainya ya. Jadi gunakan nanti dalam proses pembelajaran mendalam itu model-model pembelajaran yang autentik, mengutamakan praktek nyata ya, untuk mendorong keterampilan berpikir tingkat tinggi dan kolaborasi. Nah, itu namanya praktek pedagogis, jadi lebih mengarah ke model pembelajaran yang mendukung pembelajaran mendalam. Yang kedua, lingkungan belajar. Lingkungan belajar ini menyangkut ruang fisik maupun ruang virtual dan budaya belajar untuk mendukung pembelajaran mendalam ya. Kita manfaatkan ruang fisik maupun ruang virtual atau ruang digital itu ya, apalagi zaman sekarang sudah zaman yang berbasis teknologi. Ruang fisik maupun ruang virtual itu kita kondisikan, kita manfaatkan untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang tidak hanya mendukung perkembangan pengetahuan saja, tetapi juga membentuk keterampilan dan karakter yang holistik ya, sesuai dengan dimensi profil lulusan ya. Selanjutnya adalah pemanfaatan digital ya. Pemanfaatan digital ini, apalagi di zaman sekarang ya, kita manfaatkan perkembangan teknologi digital untuk mendukung pembelajaran mendalam ya. Baik itu melalui video atau mencari informasi di Google dan lain sebagainya ya. Cuman catatannya adalah bahwa pemanfaatan teknologi digital ini diusahakan tidak semata-mata hanya untuk presentasi atau menyampaikan informasi, tetapi juga diupayakan sebagai alat kolaborasi ya. Misalkan melalui platform workspace atau platform e-learning ya. Itu bisa dimanfaatkan untuk mendukung eksplorasi dan inovasi peserta didik ya, sehingga mereka juga mampu memilih dan menyaring informasi secara kritis ya. Kemudian ada kemitraan pembelajaran ya. Kemitraan pembelajaran ini adalah manfaatkan ya, baik itu guru, peserta didik, orang tua, komunitas maupun mitra profesional untuk mendukung pembelajaran mendalam ya. Guru dapat melibatkan keluarga, masyarakat atau komunitas sebagai mitra yang memberikan dukungan dalam pembelajaran. Bisa juga memanfaatkan ahli atau mitra profesional untuk memberikan umpan balik dan meningkatkan relevansi pembelajaran ya. Ini gambaran sekilas tentang kerangka dasar pada pembelajaran mendalam. Jadi Bapak Ibu, nanti sekali lagi di dalam melakukan penyusunan rencana maupun pelaksanaan pembelajaran, lapisan-lapisan dalam kerangka dasar pembelajaran ini harus kita perhatikan ya. Oke, sekarang kita akan mengulas. Ada yang bertanya, sebenarnya konsep pembelajaran mendalam yang diterapkan di Indonesia ini apakah memang sesuai dengan konsep deep learning, terutama yang dikemukakan oleh Michael Fullen ya. Oke, kita akan membuat sebuah perbandingan ya. Deep learning pada buku Deep Learning in Change the World yang ditulis oleh Michael Fullen dan teman-teman ya, John Quinn dan John McKechen ya. Kalau pada konsepnya Deep Learning Michael Fullen itu seperti ini kita gambarkan. Pada lapisan dasarnya itu ada 6 CS ini ya.
Si S-nya itu adalah yang pertama adalah karakter, kemudian citizenship atau kewarganegaraan, collaboration atau kolaborasi, komunikasi atau communication atau komunikasi, creativity atau kreativitas, kemudian ada critical thinking ya. Kita bandingkan dengan pembelajaran mendalam ya. Jadi diakui bahwa konsep pembelajaran mendalam yang diterapkan di Indonesia itu sebenarnya mengadopsi dari konsep deep learningnya Michael Fullen, cuman dilakukan modifikasi ya, modifikasi. Jadi yang diterapkan di Indonesia ini lebih tepatnya memang kita sebut saja sebagai pembelajaran mendalam karena tidak sama persis dengan konsep deep learning yang dikemukakan oleh Michael Fullen ya. Oke. Pada bagian inti ada 6 karakter gitu ya dalam konsep deep learning Michael Fullen. Ini ternyata dijadikan atau diadopsi sebagai dimensi profil lulusan, cuman ditambah keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan kesehatan ya. Oke. Kemudian pada lapisan di luarnya itu pada konsep deep learning Michael Fullen ada pedagogical practice. Ini kan sama dengan praktek pedagogis. Ini dibuat sebagai kerangka pembelajarannya ya. Ada learning partnership ya, kemitraan ya, kemitraan pembelajaran. Kemudian ada learning environment itu atau lingkungan pembelajaran, dan ada leveraging digital atau pemanfaatan digital itu ya. Ini pada lapisan kedua konsep deep learningnya Michael Fullen ini dipakai sebagai kerangka pembelajaran ya. Kemudian pada konsep aslinya deep learning yang ditulis oleh Michael Fullen itu ada kondisi sistem, ada kondisi sekolah, ada kondisi distrik ya. Kemudian pada bagian luar ada equity ya. Equity itu adil ya, memperlakukan peserta didik itu mempunyai kesempatan sama dalam melakukan pembelajaran ya. Kemudian ada engage the world atau melibatkan dunia ya. Makanya judulnya di sini adalah engage the world, change the world. Melibatkan dunia untuk mengubah dunia. Ini konsep aslinya deep learning miliknya Michael Fullen ya. Sedangkan pada pengabdosian dan modifikasi deep learning di Indonesia itu sudah termodifikasi semacam ini sebagaimana yang kita jelaskan tadi ya. Ini hanya komparasi ya dalam konsep deep learning dan pembelajaran mendalam. Kemudian perlu kita informasikan kalau kita googling mencari informasi di internet ya, kalau kita tuliskan deep learning itu biasanya informasi yang diberikan itu ada 2 ya. Yang pertama deep learning yang berhubungan dengan perkembangan teknologi AI atau artificial intelligence. Yang kedua deep learning yang hubungannya dengan pendekatan pembelajaran dalam dunia pendidikan. Nah, yang dimaksud dalam pembelajaran mendalam ini adalah sebuah pendekatan pembelajaran dalam dunia pendidikan, yaitu pembelajaran mendalam. Nah, saya kira itu Bapak Ibu tentang garis besar atau kerangka dasar pembelajaran pada pembelajaran mendalam yang sekiranya konsep dasar ini bisa kita perhatikan sekali lagi terutama dalam menyusun perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan belajar mengajar ya. Demikian, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.